beberapa reviewer dan juga teman-teman gue bilang katanya ini planar terbaik, jadi suruh gue coba, dan akhirnya gue kesampaian juga udah nyoba. Dan gue ngerti kenapa mereka ngomong begitu. Jadi, halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Changsu Zetianwu Heyday. Sebelumnya, thank you dulu untuk YOLO Hobby Shop yang udah mengirimkan ayam ini untuk gue review. Buat kalian yang belum tahu, YOLO Hobby Shop adalah salah satu toko online untuk ayam-ayam. Untuk sekarang kebanyakan adalah produk-produk ayamnya dia yang sangat-sangat update dengan perkembangan ayam sekarang ini. Ada tentunya ada Zetianwu Heyday ini, ada juga si Sennheiser IE200, ada 7Hz Legato, dan berbagai macam ayam lainnya, termasuk salah satu favorit gue di 1 jutaan SIMGOT EA500, dan juga favorit gue di bawah 500 ribuan seperti KZ-ZVX. Itu adalah beberapa ayam update-update terbaru ini yang mereka sudah ready stock. Jadi silakan datang ke Tokopedia karena dia juga menyediakan garansi 1 tahun. Jadi kalian nggak perlu takut soal untuk garansi dan keresmiannya sendiri. Bisa cek aja, gue kasih link di bawah ini untuk link Tokopedia ini. Dan jangan lupa juga untuk kunjungin Instagram dan follow, karena dia suka ngadain juga giveaway ataupun diskon-diskon lain di Instagramnya. Jadi langsung aja coba lihat di Tokopedia ataupun Instagramnya. Untuk harga dari Changsu Zetianwu Heyday ini sekitar 3,1 atau 3,2 jutaan di Indonesia ini, dan menggunakan single planar driver. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build quality dari IM ini sendiri, ini terbuat dari metal, dan ya ini agak minyakan ya. Dia gampang kelihatan kalau kena minyak. Dan semuanya dari metal, bahannya segede gini. Cuman metalnya ini gue nggak tahu, mungkin aluminium karena nggak berasa berat. Jadi kalau kalian bandingin sama Tanchim Oxygen atau SIMGOT EA500, itu berdua berasa lebih berat, yang ini lebih ringan. Jadi gue nggak tahu bahannya gimana. Dan untuk kabelnya sendiri dia pakai dual pin konektor, kabelnya warna biru begini. Sebenarnya kabelnya kelihatan keren banget, kelihatan kayak kabel premium ya ini. Kalau dilihat ini keren banget kabelnya. Cuman jujur aja gue nggak terlalu suka kombinasi warnanya gitu loh. Dan untuk jacknya juga besar banget. Tapi ini bukan tanpa alasan, karena jacknya ini sebenarnya detachable, interchangeable seperti ini. Bisa lihat, gampang banget untuk bongkar pasangnya. Dan yes, kalian dapetin 3 tipe jack. Ada yang single ended 3,5 dan juga balance 2,5 dan balance 4,4 mm seperti yang gue pakai di sini. Untuk ergonomi atau fitnya sendiri, gue harus kasih peringatan dulu di awal kalau ayam ini sendiri, ini adalah ya tips bawaan yang nempel di ayamnya sendiri. Lihat betapa tipisnya, build quality-nya juga nggak terlalu bagus. Ini sisa potongannya masih kelihatan jelas. Tipis begini, gampang ini ya. Simplinya fitnya nggak enak di kuping gue, dan itu bikin suaranya juga sama ringan. Jadi kurang tebel, kurang dalam suaranya kalau pakai eartips bawaan yang nempel ini. Dan sayangnya eartips line bawaannya sendiri ini, gue nggak bakal bohong, agak berasa murahan, dan ya gue nggak suka sih. Ya tips bawaannya ini walaupun dikasih banyak, nggak ada satupun yang enak buat kuping gue. Jadi yes, buat review dan buat kebanyakan gue pakai ini, gue susah soalnya kalau nyobain lama-lama tapi pakai ya tips nggak enak ya. Oh ya, satu lagi tulisan di sini foam, tapi ya tipsnya silikon. Jadi ya kayaknya mereka juga nggak terlalu mempedulikan kualitas ya tipsnya sendiri. Kalau gue sendiri ya seperti yang kalian bisa tebak ya, pakai eartips kesayangan gue, yaitu Final Type E, dimana dia lebih tebel jelas dibandingkan eartips bawahnya ini, lebih panjang juga, dan bahannya jelas lebih lembut. Jadi overall ya untuk review ini dan yang kebanyakan gue dengar pakai Final Type ini, dan suaranya juga buat gue simply lebih baik dengan tingkat seal kekedapan yang lebih baik. Kalau pakai Final Type ini, ayam ini bener-bener enak fittingnya. Nah ini nyaman banget, gue benar-benar bisa pakai berjam-jam. Cuman mungkin satu hal yang gue kurang suka adalah mirip kayak permasalahan gue di Shure S12 atau S12 Pro ya. Ini loh, ear guide-nya ini loh, panjang banget. Dia nggak nyantol ke kuping gue. Jadi sebenarnya kalau ketarik, itu tidak membantu apa-apa. Tuh, pasti bakal rada muter juga sendiri ayamnya. Tapi selain itu, untungnya housingnya itu cukup ringan, dan kabelnya ini juga nggak terlalu microphonic. Jadi ya nice aja lah, gue bisa pakai berjam-jam tanpa komplain. Oke, langsung aja ke suara dari ayam ini sendiri. By frequency response, ini adalah planar yang mungkin paling mendekati Harman response. Dia ada elevasi di area bass dan juga mid range, dan habis itu roll off dengan nyantai. Tapi extension dari ayam ini sendiri cukup bagus sampai ke airy, treble frequency, upper frequency sana. Jadi overall ayam ini punya tonal yang rapih banget. Dan dari awal gue bakal ngomong
Kenapa IM ini spesial dibandingkan planer lainnya? Ini adalah IM planer paling smooth, paling natural mungkin mid-range-nya yang gue rasa dibanding semua planer lainnya. Pertama kali gue ngomong planer mid-range-nya smooth dan sweet, manis juga kedengarannya dari sini, berasa, tapi tetap berasa detail dan juga resolusi ala planar. Jadi langsung aja gue mulai breakdown. Dari bassnya sendiri, ini adalah IM yang punya bass dalam, gebuk, teksturnya bagus, kecepatannya bagus, tightness, fokusnya bagus. Cuman mungkin yang kurang di sini adalah lebih ke impact dan juga kuantitasnya kalau kalian bass head. Gue nggak ngerasa IM ini untuk bass head. Apalagi gue ngedengerin lagu-lagu yang mungkin butuh gebukan bass kenceng gitu kayak EDM, gue ngerasa IM ini sendiri nggak terlalu impactful. Kayak lu nggak terlalu ditonjok, bener-bener tonjokannya kenceng gitu, enggak. Tapi tonjokannya tuh kayak nyantai tapi berkualitas gitu kesannya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita ngomongin kualitas, oke. Tapi kalau gebukannya sendiri, garangnya bass gitu, gue ngerasa IM ini punya bass yang gebuk garang gitu. Cuman gue sendiri adalah orang yang bukan bass head, jadi gue sih fan-fan aja untuk dengerin EDM, untuk dengerin pop. It's okay, cuman mungkin memang kurang fun kalau misalnya lu bandingkan kayak Timeless atau Shure S12 Pro. Itu perlu di note aja kalau kalian bass head nggak kesini. Tapi kalau bukan bass head sebenarnya kuantitasnya bagus. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau mid-range-nya adalah hal yang spesial dari IM ini. Gitu loh, masalahnya gue pernah dengerin planar itu dari zaman iSign dari Audeze dulu, lalu kemudian dengerin Timeless, dengerin Shure S12, S12 Pro, TRN Kirin, juga TNP1 Max, TNP1, TNP2, intinya banyak banget Muse Hi-Fi Power gue juga denger. Nggak ada satupun planar IM yang buat gue vokalnya itu sweet and natural. Selalu ada kayak kesan tajam-tajamnya, atau kesan ringannya, atau kesan agak apa ya, kayak kasar dikit lah, itu intinya dari situ. Nggak ada yang gue ngomong smooth, oh ini gue suka buat vokalan, tuh nggak ada gitu. Dari semua planar IM yang gue pernah coba, bahkan rap gue atau rap gue Hook X pun sendiri buat gue nggak semanis ini. Jadi gampangnya gini, kalau lu suka vokalan yang sweet, yang manis, yang juga smooth, dengerin male vocal cowok ataupun cewek, lu dengerin di sini, ini semuanya berasa mantep banget. Semuanya tuh berasa proper, bagus tuningannya. Dengerin vokal, apalagi kalau gue dengerin Diana Krall lah, contohnya Diana Krall atau Joyce Chu ataupun Taeyeon, itu gue semuanya itu lagu yang Korea kan, ataupun dengerin lagu yang Barat juga, itu semua dibabat dengan bagus di Tangsu Zetian Heyday ini sendiri. Cuman ada satu tipe vokal yang gue kurang suka, kalau misalnya gue dengerin vokal rock, kayak ya bahkan Japan rock gitu, kayak Spy Air gitu atau One Ok Rock, itu kan sebenarnya nggak super nge-rock ya. Atau gue dengerin ya Simply Death Metal gitu, gue simply ngerasa IM ini kurang ngegigit karena dia sweet tadi, karena dia smooth, dia nyantai, dia vokalnya berasa, gue nggak ngomongin vokalnya super tebel ya, balance, dia vokalnya balance, dengerin cowok, dengerin cewek, itu semuanya bagus. Cuman teksturnya tuh manis dan juga lembut di IM ini. Jadi overall lebih buat akustikan atau pop atau jazz, itu buat gue ini adalah planar terbaik untuk bidang vokal tadi. Cuman kurangnya lebih ke kalau misalnya lu pengen genre yang ngegigit, yang garang gitu. Gue ngerasa IM ini nggak terlalu garang. Treble-nya juga sama, treble-nya itu sebenarnya bagus. Sebenarnya detail, sebenarnya frekuensinya juga nyampe atas dengan baik. Cuman yang kurang buat gue itu lebih ke gigitan, sama seperti mid-range tadi, gigitan, impact-nya. Kalau gue dengar kayak lagu Lindsey Stirling itu kan dia banyak kayak nunjukin apa namanya, main biola tuh gitu loh, kayak apa, energik banget kalau misalnya dimainin biolanya si Lindsey Stirling itu. Nah, di Tangsu Zetian Heyday ini dia smooth berasanya. Ya, berasa natural, ya berasa sampai nada tingginya tuh bagus ya. Cuman ngegigitnya itu kurang. Jadi kayak kurang seru di beberapa lagu untuk treble-treble yang butuh gigitan seperti lagu-lagu dari Lindsey Stirling. Jadi overall, IM ini sendiri sangat spesial dan langsung jelas gue ngerasa spesial. Dia tuh punya smoothness yang mungkin bisa dibilang mirip sama IM vokalan gitu. Tapi dia punya technical, dia punya clarity, dia punya kejernihan suara, resolusi. Itu levelnya planar. Sementara IM seperti kayak TNP1 Max yang gue pernah coba itu secara timbre, dan juga secara natural dia nyaris mirip sama Dynamic Driver. Cuman dia nggak punya technical setara kayak Timeless ataupun S12 Pro. Resolusinya jelas di bawah. Nah ini enggak.
lu dapetin manisnya, lu dapetin naturalnya itu, tapi lu tetap dapat detail dan juga teknikal ala planar. Jadi overall IM ini sendiri teknikalnya juga bagus jelas. Gue bisa bilang setara dengan Timeless ataupun S12 Pro yang detail resolusinya tuh jelas, lu berasa misah-misahnya tuh dapet, lalu setiap nada-nadanya tuh jelas dengan nggak ada numpuk-numpuknya. Lu dapetin semua di ini walaupun suaranya agak nyantai, agak cukup smooth gitu. Nah, cuman yang gue ngerasa juga spesial dari si Tangos Z10W HD ini, dia punya depth dan 3D lebih baik dibandingkan Shure S12 Pro ataupun dibandingkan dengan Timeless. Dia lebih megah, langsung dari awal lu dengerin lagu pop aja, itu langsung berasa megah. Wah, ini luas ini IM-nya. Jadi ya overall jelas gue suka untuk Tangos Z10W HD ini. Langsung aja dibandingkan dengan Timeless, salah satu yang ya planner paling timeless. Sampai sekarang masih bagus buat gue. Dia punya impact lebih baik dibandingkan Z10W HD ini. Impact bassnya, mid bassnya lebih gendut, lebih energik, lebih fun. Ya gue tau frekuensi responsnya nggak terlalu beda jauh, tapi percayalah S12 Pro, Timeless dan juga ini suara bassnya jelas beda. Timeless itu paling berasa mid bassnya, nyaris berasa bloated kadang-kadang, besar. Lu kalau misalnya suka bass mid bassnya si Timeless itu paling berasa tebel, mid range-nya lebih energik, lebih berasa maju, dan sekaligus lebih kasar dan lebih tipis. Nah, Z10W ini jelas berasa lebih nyantui, lebih smooth, lebih natural, dan ya simply gue bisa denger lebih lama lah, lebih nyantui untuk si Z10W HD ini. Pasti yang tanya, bang gimana kalau dibandingin S12 Pro yang gue sebelumnya sebutkan sebagai planar favorit gue? Yes, S12 Pro lebih V-shape, dia sub-bass, impactnya rumble-nya itu lebih berasa, demnya gitu lebih berasa dalam, dan juga treble-nya lebih ngegigit, lebih seru kalau gue dengerin lagu rock ataupun gue dengerin lagu instrumental ataupun dengerin lagu-lagu yang butuh gigitan di treble. Tapi masalah genrenya beda banget. Sangat bertolak belakang, dimana kalau S12 Pro itu bakal gue pakai kalau misalnya gue denger lagu kayak Lindsey Stirling atau lagu-lagu rock macam One Ok Rock atau lagu Spy Air yang intinya gue butuh teriakan vokal ataupun gigitan treble yang lebih energik. Sementara di Z10W ini gue bakal pilih buat lagu-lagu yang lebih nyantui, mungkin jazz-jazz ala Diana Krall atau Susan Ong ataupun vokal kayak Joyce Chu ataupun Taeyeon yang mungkin nyantai. Jadi intinya gue suka mana? Gue suka dua-duanya, tergantung genre yang gue dengerin mana gitu. Kalau gue punya duit ya gue pengen dua-duanya gitu punya. Karena intinya tergantung genre, itu bertolak belakang. Yang satu seru, ngegigit tapi agak kasar, yang satu lembut, smooth, cuman kurang ngegigit. Jadi intinya ya gitu lah, nggak ada satupun memang yang sempurna ya di dunia ini, termasuk di suara ini. Tergantung genre lagu yang gue mau denger apa, gue bakal pilih salah satu di antara dua itu. Oke, jadi gak heran buat gue untuk beberapa teman gue kenapa dia bilang ini IM dengan planar, IM planar yang terbaik. Jelas karena dia punya vokalnya itu loh. Vokalnya itu paling beda dibandingkan yang lain, tapi tetap ada level clarity, level kejernihan ala planarnya. Gitu loh. Cuman memang buat gue apakah dibilang terbaik? Enggak juga, karena ada beberapa genre atau beberapa lagu yang gue suka kebetulan gitu, yang nggak cocok sama si Z10W HD ini. Seperti lagu rock ataupun lagu yang gue bilang violin tadi yang butuh ngegigit ya. Cuman kalau dengerin vokal pop gitu, semuanya untuk yang mainstream buat gue udah oke banget di sini. Jadi nggak heran kalau gue kasih nilai tinggi. Overall ini adalah skor gue untuk tonal dan juga teknikalnya. Ya, ini jelas adalah salah satu IM planar yang bagus dan layak untuk dikoleksi kalau kalian suka vokalan tapi pingin kejernihan ala planar. Jadi gitu aja untuk review gue kali ini dan thank you for watching. See you next time. Bye bye.